Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Irma Romaya Syurfa Munif, dalam mata kuliah pembelajaran matematika DMI atau SD. Hari ini melanjutkan topik bahasan mengenai teori belajar dalam pembelajaran matematika DMI atau SD. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, yakni mengenai media dan bahan manipulatif. Dalam pembelajaran matematika di SD, matematika cenderung susah sehingga kita membutuhkan alat bantu agar bahan pengajaran yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa, bisa berupa media ataupun bisa berupa bahan manipulatif. Di sini media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pembelajaran yang sengaja dibuat secara terencana yang disiapkan oleh guru untuk mempresentasikan satu materi dengan melibatkan siswa dalam penggunaannya. Yang dimaksudkan mempresentasikan itu di sini menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh guru. Media pembelajaran ini bentuknya bisa berupa teknologi, bisa berupa sarana fisik, bisa berupa sarana komunikasi, kemudian alat pemberi stimulus, alat penyampai pesan, ataupun alat komunikasi. Sebagai contoh, pada satu kegiatan pembelajaran, guru mempresentasikan satu materi, misalnya guru mempresentasikan materi bangun dan ruang atau bangun 3 dimensi menggunakan PPT. Berarti di sini guru menggunakan beberapa macam media. Yang pertama berupa teknologi. Teknologi di sini adalah hasil dari teknologi yang kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yakni komputer, kemudian program aplikasi Microsoft Word, atau misalnya kalau pakai aplikasi berupa MATLAB itu juga berarti aplikasi MATLAB itu adalah media yang merupakan hasil dari teknologi. Kemudian media sebagai sarana fisik, bentuknya itu dalam bentuk komputer. Kalau kita mempresentasikan menggunakan PPT berarti itu juga kita membutuhkan LCD proyektor sebagai sarana fisik. Contoh media sarana fisik yang lainnya yang tidak kalah penting meskipun guru mempresentasikan, jika itu adalah hitungan dalam bentuk hitungan atau formulasi atau aksioma, berarti sarana fisik selanjutnya yang diperlukan oleh guru adalah papan tulis, begitu ya. Untuk media alat komunikasinya, karena ini adalah presentasi, berarti alat komunikasinya secara langsung, sarana komunikasinya adalah komputer. Kemudian untuk stimulusnya kita buat PPT, biasanya PPT dibuat semenarik mungkin. Atau kalau menggunakan MATLAB berarti kan ada efek animasinya lah, itu adalah alat memberi stimulusnya. Berarti di sini program MATLAB-nya itu sebagai alat stimulus. Selanjutnya untuk media pembelajaran sendiri itu punya beberapa fungsi. Fungsi umumnya membawa pesan dari guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian fungsi selanjutnya, kalau secara umum itu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah fungsi-fungsi yang bisa dijadikan pertimbangan oleh guru kenapa memilih satu media ya. Fungsi yang kedua adalah menarik perhatian peserta didik tentunya. Yang ketiga memperjelas maksud pesan. Kalau misalnya hanya dari omongan berarti kan ya ada kemungkinan kata-kata yang digunakan itu memiliki ambigu sehingga menimbulkan multitafsir. Kemudian yang keempat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ini contohnya, misalnya kalau untuk keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, misalnya kalau kita hendak menerangkan mengenai bilangan
Saya rasa ini cukup mudah ya untuk nomor 4 ini. Saya berikan contoh untuk yang mengatasi saya berikan contoh untuk yang mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Itu misalnya untuk menerangkan mengenai, kalau misalnya di pembelajaran IPA ya, kalau di pembelajaran matematika itu agak sedikit susah mencari contohnya. Untuk mengatasi keterbatasan ruang, kita belajar mengenai alam semesta. Alam semesta itu terlalu besar sehingga kita nggak bisa untuk membawa siswa melihat hal-hal yang nyata mengenai alam semesta. Misalnya kita membawa anak ke Saturnus kan nggak mungkin. Maka kita membawa planet Saturnus itu ke dalam kelas dalam bentuk media presentasi itu tadi. Kemudian yang nomor 5, menghindari multitafsir, tadi sudah saya sedikit jelaskan di poin yang ketiga. Dan yang keenam adalah mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. Misalnya kalau materinya terlalu banyak, maka dengan adanya media kita bisa mempersingkat ruang dan waktu. Seperti itu. Untuk memilih media pembelajaran ini, kita bisa mempertimbangkan beberapa macam. Yang pertama, itu adalah kecocokan antara materi pelajaran dengan media yang digunakan. Kemudian yang kedua, ketersediaan alat dan pendukungnya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai komputer atau laptop dengan LCD proyektornya, maka kita tidak bisa menggunakan presentasi sebagai pembelajaran untuk materi yang kita pilih ya, karena memang nggak ada alat atau nggak ada sarana pendukungnya. Kemudian yang ketiga, untuk memilih media kita harus mempertimbangkan kemampuan finansial dalam pengadaan dan operasional. Ini mungkin lebih masuk ke seperti ini. Guru dan siswa bisa memahami media yang dipilih, atau yang lebih spesifik itu guru ketika memilih satu media itu guru juga harus mempertimbangkan guru bisa mengoperasikan media yang dipilih atau tidak. Kemudian yang terakhir, kemampuan atau keterampilan menggunakan media dengan tepat dan benar. Nah, ini kemampuan atau keterampilan menggunakan media dengan tepat dan benar, ini yang dimaksudkan kemampuan dari guru dan kemampuan dari siswa. Oke, contoh-contoh media pembelajaran di SD atau contoh media pembelajaran matematika di MI atau SD di sini yang umum, yang secara sederhana, yang biasanya ada di dalam sekolah itu papan tulis, yang merangkap di bagian belakangnya itu papan grafik, kemudian ada juga papan tempel. Untuk media cetaknya ini juga umum ada di setiap sekolah ya, buku, modul, petunjuk praktik atau petunjuk praktikum, kemudian diktat, rangkuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media elektronik. Nah, ini tergantung pada sekolah memiliki sarana dan prasarananya atau tidak. Yang pertama adalah audio, rekaman berarti. Kemudian yang kedua adalah video. Video berarti kalau tadi audio itu rekaman suara, video ini adalah rekaman gambar dan suara. Rekaman gambar saja karena ada audio dan video, atau rekaman gambar dan suara. Selanjutnya yang terakhir, media ICT atau teknologinya tadi komputer atau laptop. Saya kira sudah cukup paham ya untuk yang media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai bahan manipulatif. Bahan manipulatif adalah bahan manipulatif dalam kegiatan pembelajaran matematika adalah bahan yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengajarkan satu konsep matematika melalui identifikasi pengamatan.
Sebagai contoh, ketika kita mengajarkan pada siswa tentang materi masih tentang bangun 3 dimensi itu tadi, dan kita mengalami keterbatasan mengenai sarana dan prasarana ataupun keterbatasan-keterbatasan yang lain, sehingga kita tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang ada, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar siswa atau di sekitar kita untuk menjelaskan materi yang hendak kita sampaikan. Sebagai contoh, Anda bisa memberikan contoh-contoh bahan 3 dimensi yang bisa Anda buat sendiri ataupun yang bisa Anda temukan di lingkungan yang ada di sekitar kita atau di sekitar siswa. Untuk bahan manipulatif ini ada itu karena adanya kreativitas guru dalam memilih dan menyesuaikan dengan topik yang sedang diajarkan. Sebagai contoh, saya sudah kasih contoh di teori belajar untuk menerangkan tentang penjumlahan dan pengurangan itu. Kalau anak itu sudah pernah atau bisa, atau Anda sudah menggali kemampuan anak, misalnya anak itu sudah mengenal mengenai mata uang, itu kita bisa mengenalkan kepada anak konsep penjumlahan dan pengurangan satu bilangan itu dengan menggunakan pengandaian membeli ataupun menjual. Membeli untuk yang mengurangkan, kemudian menjual itu untuk yang menambahkan. Itu nanti mudah untuk menerangkan atau mengingatkan siswa mengenai konsep penambahan dan pengurangan. Atau kalau saya lihat itu, saya pernah ngelesi anak SD, saya amati itu gurunya menggunakan jari tangan untuk menambah dan mengurangkan. Itu yang paling sederhana, jari tangan yang ada di bagian tubuh kita. Untuk bilangan cacah itu anak diajarkan untuk menggunakan jari tangan untuk konsep penjumlahan dan pengurangan. Misalnya untuk 3 ya berarti 3 jari kita ditambah misalnya 2 ya berarti ditambah 2 jari kita, kemudian disuruh menghitung dari awal 1, 2. Ketika ditambah 3 plus 2 berarti 3 jari ditambah 2 jari 5. Jari ini menjadi bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika. Kemudian bahan manipulatif yang umum dalam pembelajaran matematika yang lain itu ada stick. Stick itu adalah contohnya stick es krim, kemudian lidi, kemudian kayu, kemudian bambu dan lain sebagainya. Contoh penggunaan stick ini adalah dalam menerangkan konsep dari ribuan, ratusan, dan satuan. Misalnya anak disuruh membawa stick es krim sebanyak 100, atau anak disuruh membawa stick dari lidi itu sebanyak berapa ribu begitu, nanti kemudian diikat per 100 atau per 10 untuk menjelaskan konsep, misalnya 1000 berapa atau 2000 berapa, itu nanti menggunakan stick tersebut. Stick ini juga misalnya kalau kita warnai menjadi 2 warna berbeda, itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya untuk operasi pengurangan ya. Untuk operasi pengurangan, karena warnanya tadi itu berbeda, misalnya taruhlah warnanya hitam dan putih, atau warna asli dengan yang satunya dicat warna selain warna asli, misalnya warna kuning kayak begitu. Untuk warna kuning itu menandakan negatif, kemudian yang tidak dicat itu menandakan positif, berarti nanti pada operasi bilangan bulat penambah dan pengurangan itu juga enak sekali. Misalnya 4 ditambah min 7 hasilnya berapa? Di sini berarti ada 4 stick yang tidak berwarna
dengan 7 stick yang tadi berwarna kuning, karena kita sudah sepakati di awal bahwa yang tidak berwarna itu positif, yang berwarna kuning itu negatif. Nah, nanti ketika instruksinya itu ditambahkan, berarti ketika kita mengambil satu stick tidak berwarna, kita juga diinstruksikan untuk mengambil satu stick yang berwarna kuning sampai habis, karena kan ini ditambahkan. Kalau secara aksiomatisnya, ketika 4 ditambah min 7 plus ketemu min, nanti dia menjadi negatif. Berarti dengan kata lain 4 plus min 7 adalah 4, min 7 hasilnya adalah 3. Contoh selanjutnya untuk bahan manipulatif pada pembelajaran matematika di MI atau SD adalah untuk kertas. Kertas ini banyak sekali manfaatnya sebagai bahan manipulatif pada pembelajaran matematika di MI atau SD. Sebagai contoh, yang pertama, untuk menerangkan tentang masih bangun 2 dimensi atau bangun 3 dimensi, itu bisa untuk menunjukkan bentuk-bentuk bangun bagaimana kekongruenannya, kemudian bagaimana bentuknya, sifat-sifatnya, itu bisa diperlihatkan melalui bahan manipulatif kertas. Kemudian contoh yang lainnya pada kertas itu juga sudah saya singgung di teori belajar untuk menerangkan mengenai pecahan. Bahan manipulatif yang selanjutnya itu adalah ada bangun, bisa bangun 2 dimensi atau bangun 3 dimensi, bisa dibuat dari kertas, dari kayu, dari apapun, tapi dia berupa bangun tertentu. Kemudian bahan manipulatif yang selanjutnya adalah kertas berpetak. Kertas berpetak itu bisa kita gunakan untuk menerangkan mengenai kertas berpetak itu bisa kita gunakan untuk menerangkan mengenai bangun datar juga, yakni misalnya dari kertas berpetak itu kan sifatnya persegi atau bersifat isometrik. Yang dimaksudkan apa? Ketika dia bersifat isometrik, kita buat satu posisi letak, misalnya untuk segitiga, berarti ada tiga titik yang kemudian ditarik garis hubungan antar titik tersebut, maka akan terbentuk bangun datar. Kemudian bisa menerangkan sifat-sifatnya, kita bisa menerangkan hubungan antar bangun datarnya, kita juga bisa menentukan luas dari bangun datarnya dibandingkan dibandingkan antara ketika melalui hitungan matematis atau aksiomatis atau formula melalui rumus, dan bagaimana jika dihitung secara kenyataan menggunakan kertas bertitik atau kertas berpetak itu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai bahan manipulatif pada pembelajaran matematika di MI atau SD. Monggo ketika ada pertanyaan tentang media pembelajaran dan bahan manipulatif pada pembelajaran matematika di MI atau SD, Anda bisa menuliskan di WA group ataupun di komentar dengan menyebutkan 3 angka NIM terakhir dan nama. Saya cukupkan penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.